Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. وَاجْعَلْنَا مِنْ حِزْبِهِمْ يَرْزُقُنَا مَحَبَّتَهُمْ وَيَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِمْ وَيَحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِمْ بِالْعَافِيَةِ وَسَلَامَةٍ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang berikutnya kita akan membahas sifat yang ke-11 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat sama. Yang ke-12 sifat basor. Wajib bagi Allah bersifat sama dan bersifat basor. Sama itu maknanya apa? Mendengar. Basor maknanya melihat. Maka wajib bagi Allah mendengar dan melihat. Wajib itu pengertiannya sesuatu yang tidak pernah tiada bagi Allah. Wajib Allah mendengar maknanya sifat mendengar tidak pernah tiada pada zatnya Allah. Mendengar bagi Allah itu tidak dengan telinga, gitu. Tidak dengan alat. Melihat bagi Allah juga tidak dengan mata. Karena yang namanya mata itu alat, jisim. Telinga juga jisim.
Kalau Allah bermata berarti Allah wujudnya tersusun, ada bagiannya, ada kepala, ada mata. Maka Allah itu bersifat mendengar. Saya mau nanya, apa tiap-tiap orang yang punya mata itu melihat? Hah? Yang punya mata pasti lihat nggak? Yang punya mata pasti melihat apa enggak? Kenapa? Berarti melihat itu urusan sama apa? Kaitannya orang bisa melihat itu dengan apa? Loh, tadi punya mata. Kalau punya mata pasti lihat enggak? Makanya saya nanya, kalau ada matanya tapi nggak melihat, berarti melihat itu dengan apa? Kalau melihat dengan mata, berarti setiap yang punya mata melihat. Nah, saya tanya, orang buta punya mata nggak? Punya mata nggak? Melihat nggak? Nah, berarti orang yang melihat itu dengan apa? Nyatanya ada yang punya mata. Loh, gimana sih? Berarti kamu melihat dengan apa? Dengan sifat, gitu. Allah meletakkan sifat melihat di mata, gitu. Jadi ketika ada matanya tapi sifat melihatnya diambil, maka ya matanya nggak bisa melihat, gitu loh. Jadi Allah itu pada dirinya ada sifat melihat, gitu. Bukan ada mata, bukan. Karena untuk melihat nggak butuh mata, tapi butuhnya sifat melihat, gitu. Yang punya telinga pasti dengar nggak? Jadi, karena Allah meletakkan sifat mendengar, maka dia bisa mendengar, gitu loh. Lah, Allah pada dirinya ada sifat mendengar, bukan ada telinga, bukan, gitu loh. Allah tidak butuh telinga untuk mendengar, Allah tidak butuh mata untuk melihat, gitu loh. Karena mata itu benda, yang diperlukan apa? Sifatnya, bukan bendanya, bukan. Kalau sifat melihat kamu diletakkan di jidat gimana? Ya jidatnya bisa lihat, gitu. Kalau sifat melihat kamu diletakkan di sini gimana? Ya kamu nyotingnya begini ntar, gitu. kayak Nabi ngomong begini, aku bisa melihat dari depan dan dari belakang. Coba, maknanya gimana? Allah memberikan dua sifat melihat pada Nabi, di depan dan di belakangnya, gitu loh. Kamu tahu HP nggak? Kameranya depan belakang apa satu doang? Boleh kan? Boleh kan? Kenapa nggak boleh? Gitu loh. Allah memberikan Nabi penglihatan di depannya dan di belakangnya, hingga Nabi bisa melihat yang di depan dan yang di. Kata Nabi, awas sholatnya jangan macam-macam, saya lihat. Gimana? Nabi kan jadi imam. Kata Nabi, kamu sholat jangan macam-macam, saya lihat. Gimana ngelihatnya? Nah, itu. Jadi nyambung dulu nih ya. Jadi jangan dianggap bahwa melihat harus punya, enggak. Melihat butuhnya apa? Sifat.
mendengar butuhnya sifat, dan pada Allah wajib ada sifat mendengar dan wajib ada sifat melihat. Udah. Terus Allah, yang dilihat Allah apa? Yang dilihat oleh Allah itu apa? Semua itu apa aja? Semua yang ada kelihatan. Saya mau nanya, mata kamu bisa lihat, yang kamu lihat apa? Iya, saya depan kamu nih. Yang kamu lihat apa saya? Bentuknya, warnanya, apalagi? Hah? Sifat apa? Hah? Saya punya sifat pinter, saya punya sifat ilmu, saya punya sifat kemauan. Bisa kamu lihat? Jadi yang kamu lihat sifat apa? Bentuk sama warna saja, selesai. Mata hanya bisa melihat hanya bisa melihat pada bentuk dan warna. Selebihnya nggak bisa. Padahal selain itu banyak. Selain bentuk dan warna, pada diri saya yang bisa dilihat ada banyak. Hah? Ada ilmunya, ada kemauannya. Kemauan saya ada nggak? Bisa kamu lihat? Tapi ada kan? Nah, Allah bisa melihat segala yang ada. Asal Dia ada, bisa dilihat oleh Allah. Apalagi contohnya selain warna dan bentuk yang ada itu apalagi? Apalagi? Ya apa saja. Bukan nggak gitu. Yang dilihat Allah hanya satu, yang ada. Selesai. Kalau yang nggak ada, lah yang nggak ada gimana mau dilihat, gitu loh. Berarti yang ada bisa lah. Yang ada ini bukan yang cuma diomong kayak gini. Saya guru, kamu sebagai guru bisa dilihat nggak saya? Gurunya yang mana? Mana? Gambarnya guru kayak apa? Bentuk saya aja bentuknya orang dong. Ini bukan orang. Bentuknya murid kayak apa? Berarti guru dan murid nggak bisa dilihat. Gitu. Saya bawa istri saya nih, saya ngomong, siapa Beb? Istri. Apa kalau istri saya bentuknya lain gitu? Lah, istri dan suami nggak bisa dilihat, gitu loh. Ada perkara yang bisa diucapkan, bisa dimengerti, tapi nggak bisa dilihat, gitu. Suami istri, ini anak saya, Beb. Oh, ini bapak saya, bisa dilihat? Lah, bisanya diketahui, bukan dilihat, gitu loh. Jadi bukan setiap perkara bisa dilihat, bukan. Yang bisa dilihat hanya perkara yang muncul di permukaan, yang keluar dari akal nih. Kalau adanya cuma di dalam akal, nggak bisa dilihat, gitu loh. Hanya bisa diketahui, tapi nggak bisa dilihat. Paham nggak?
Paham nggak? Iya dong, suami itu kayak bentuknya kayak apa? Lah iya, berarti kata-kata suami itu bisa dimengerti hanya dengan adanya nisbat. Nisbat itu adanya pergandengan. Ketika ada istri, maka dia jadi suami, gitu loh. Ketika ada anak, dia jadi bapak. Ketika ada murid, dia jadi, nah berarti itu ada nisbat. Maka ketika ada nisbat, jadilah dia punya status. Nah, status itu nggak bisa dilihat, hanya bisa diketahui. Beb, ini Pak Lurah. Oh iya, mana bentuknya? Ya ini Beb, masa lurah? Statusnya lurah, gitu loh. Status itu hanya bisa diketahui, tapi nggak bisa dilihat. Nyambung nggak? Lah, Allah melihat hanya yang ada. Status nggak bisa dilihat, tapi bisa diketahui. Makanya kalau ilmu bagi Allah semuanya. Tapi kalau melihat bagi Allah hanya yang ada. Beda nih. Kalau ilmu semuanya, status yang ada, yang tiada, semua diketahui. Tapi kalau melihat hanya perkara yang ada. Contohnya bau. Ada nggak bau itu? Kalau nggak ada, gua akan tutin lo sini. Ada nggak bau? Ada. Terus apa lagi? Rasa, manis, pahit. Ada nggak? Ada. Apa lagi? Panas, dingin. Ada nggak? Kalau nggak ada sini gua sundut lo, biar tahu gitu. Nah itu yang semua yang bentuknya ada itu dilihat oleh Allah, gitu loh. Nah kalau mata kita hanya bisa melihat terbatas pada warna dan ada bentuknya. Kalau bau bentuknya apa? Warnanya apa? Berarti kita nggak bisa, bukan berarti barangnya nggak bisa dilihat, gitu loh. Apalagi? Hah? Bisa dirasa tapi nggak bisa diraba. Iya dong. Semua yang ada itu bisa ditemu oleh 5 indera. 5 indera ini menemukan sesuatu yang ada. Mata nemu apa? Nemu apa? Warna, bentuk. Lidah nemu apa? Manis, pahit, asin. Hidung nemu apa? Cium, bau, wangi, kecut, apek. Hah? Apalagi? Hah? Telinga nemu apa? Suara. Berarti suara itu ada nggak? Ada. Terus apa lagi? Peraba. Nemu apa? Nemu apa? Meraba itu nemunya apa? Halus, kasar, panas, dingin. Tuh. Berarti itu sesuatu yang ada. Semua yang ditemukan dengan panca indera, maka dia barangnya ada. Nah, kalau dia barangnya ada, maka bisa dilihat oleh Allah, gitu. Nyambung nggak? Jadi nggak cuman Allah melihat, Allah itu melihat semuanya yang di jagat ini Allah melihat, tapi cuman yang berwarna doang. Namanya kayak kita kalau begitu, gitu loh.
Berarti yang ada, yang derajatnya itu barangnya ada itu maknanya apa sih? Zahir, ada wujudnya, maka dia bisa dilihat. Kalau kita penglihatannya terbatas. Terus Allah mendengar apa? Yang didengar oleh Allah apa? Mendengar? Semua yang tadi dilihat mata tuh dan didengar juga oleh Allah, gitu. Yang tadi dilihat semuanya didengar. Jadi jangan dibatasin Allah itu cuma dengar suara. Nanti sama kayak kamu kalau begitu. Kamu juga dengarnya apa? Suara. Sekarang begini, yang kamu ucapkan di hati kamu itu ada suaranya enggak? Ada. Kamu dengar, Sep? Suara hatinya dia kamu dengar. Berarti nggak ada suaranya. Kalau ada suaranya, Sep dengar. Jadi iya, berarti ada omongan tapi nggak ada suaranya. Omongannya ada. Hati kamu pingin ini ya kan? Kamu suka ngucapin sesuatu di dalam hati. Maka apa yang di hati kamu itu yang nggak ada suaranya itu didengar oleh Allah. Berarti tandanya Allah tidak hanya mendengar pada suara. Yang bukan suara pun asalkan dia ada bisa dilihat. Contohnya apa? Warna. Allah mendengar warna. Gimana coba? Allah mendengar tembok. Adanya si tembok itu didengar oleh Allah. Bukan cuma dilihat. Karena keduanya ini melihat, mendengar dan melihat bagi Allah itu pada segala sesuatu yang ada. Loh, gimana Beb caranya Beb? Lah, Allah kan melihat nggak pakai mata. Kalau nanya caranya saya melihat bisa. Saya kalau melihat harus matanya melek. Terus apa lagi? Ada cahaya dulu yang masuk ke mata saya. Kalau ada cahaya masuk ke mata saya, nanti bisa mantul dan saya bisa lihat. Ada barangnya nih, tapi cahaya nggak ada, gimana? Lah ya bisa lihat nggak? Ah, masa nggak bisa? Yang kamu lihat apa? Nah, itu lihat berarti. Yang dilihat gelap. Lah kalau orang buta, ya gelap enggak, terang enggak. Gelap itu tandanya melihat. Orang buta gelap juga enggak. Wong gelap itu bisa melihat berarti. Hilangnya cahaya, munculnya gelap, ya. Jadi yang didengar Allah apa? Semua yang dilihat. Yang dilihat Allah apa? Semua yang didengar, gitu. Suara dilihat oleh Allah. Allah melihat suara kamu. Gak cuma warna kamu, gak. Suara kamu dilihat oleh Allah dan didengar oleh
Allah. Ini menunjukkan Allah itu penglihatannya sempurna. Nah, kalau begini nih, oh Allah itu melihat pada warna, mendengar pada suara. Nanti kedua sifat ini saling melengkapi. Gitu loh. Kalau nggak ada sifat yang ini, Allah nggak sempurna jadinya. Kayak kamu dah, kalau mau melihat butuh mata, kalau mau dengar butuhnya. Dengan dua ini sempurna kamu kan begitu. Saling lah Allah nggak begitu. Kalau sifat Allah saling melengkapi, jadinya apa? Nggak sempurna Allah. Gitu. Jadi sifat Allah itu sempurna. Melihatnya sempurna, mendengarnya sempurna, gitu loh. Kalau Allah hanya mendengar pada yang ada suaranya saja, nanti ketika mau yang nggak ada suaranya, Allah butuh yang lain, maka itu nggak sempurna berarti, gitu loh. Jadi dengan pendengarannya Allah mendengar segalanya, dengan penglihatannya Allah melihat segala yang ada. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Ini bedanya penglihatan Allah dengan penglihatan kita, gitu. Pendengaran Allah dengan pendengaran kita, gitu. Jadi kalimat yang baru saya bicarakan atau baru saya komunikasi Allah meliputi dan ada di sini. Allah meliputi diri kita. Melihatnya. Meliputi. Wujudnya Allah. Iya. Wujudnya Allah. Allah meliputi diri kita. Iya dong. Semua diri kita itu nggak ada yang lepas dari Allah, gitu loh. Makanya diliputi. Iya dong. Ya diketahui, ya dilihat, ya didengar, gitu. Hingga nggak ada yang terlewat diri kita ini, gitu loh. Dalam hati. Walaupun dalam hati, walaupun kerentek kamu, walaupun semuanya ada di dalam urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh. Kalau bahasanya kita itu ada dalam genggamannya Allah, ada dalam urusannya Allah, nggak ada yang terlewat. Hingga seorang hamba yang bisa sampai pada makna itu disebut hamba itu menjadi hamba yang fana, gitu loh. Fana itu maknanya hatinya sudah bisa mengembalikan bahwa segalanya ini kembali kepada Allah. Saya ini ya nggak bisa apa-apa. Apapun yang ada pada saya itu asalnya dari Allah. Hingga dia menfanakan dirinya, gitu loh. Menganggap bahwa dirinya itu sudah nggak ada satu nilai, kecuali ketika ada nilai itu disandarkan kepada Allah, asalnya dari Allah. Kalau nggak ada itu nggak punya apa-apa, gitu. Nah, kalau dengan sifat kejahatan, manusia kan ada yang baik, ada yang jahat, ya, ada yang pikir, ada yang romah. Nah, sifat itu dari mana? Allah memang maunya kamu jadi orang jahat. Kalau Allah mauin kamu jadi orang jahat, terus kamu tidak menyembah Allah, kira-kira Allah rugi nggak? Ya sudah. Jadi ada orang yang dimaui Allah jadi orang baik, ada orang yang dimaui Allah jadi orang jahat, gitu loh. Nah, itu kejahatan, kebaikan dorongan dari mana? Allah meletakkan keinginan di hati kamu untuk berbuat jahat. Jadi kamu diberikan pilihan. Kita ini dikasih pilihan nggak? Punya pilihan nggak? Ente pagi-pagi ngeluarin motor, punya pilihan kan?
mau ke kanan, ke kiri, mau ke rumahnya si Anu, punya pilihan nggak? Ya, kalau ada pilihan, berarti harus ada yang mutusin dong. Mau kemana nih? Kalau hanya sekedar pilihan, kamu nggak jalan-jalan. Jalan nggak? Kamu punya pilihan mau kawin nih, ada Siti, Yuli, Dewi, banyak pilihannya kan. Terus nggak kamu putusin, kawin nggak? Hanya nggak jadi dong. Berarti harus ada yang mutusin kan? Lah, iya kan? Lah, Allah itu meletakkan keputusan di hati kamu, gitu loh. Hingga kamu seakan-akan punya pilihan. Ah, sama Dewi aja lah, gitu loh. Jadi dorongan itu yang disebut bukan nafsu Itu sababnya. Allah meletakkan dengan sabab, gitu loh. Kenapa? Kamu melihat ada HP nganggur, habis sholat nih, HP-nya orang ketinggalan sebelah kamu. Tadinya nggak punya pilihan maling, nggak ada. Begitu lihat HP nganggur, muncul tuh pikiran tuh, ambil enggak. Lah, Allah kasih dorongan, muncul di pikiran kamu ambil, jual, bisa buat beli ini. Nah, itu sababnya namanya. Ada nafsu dorongannya, ada setan dorongannya, ada sampai muncul keputusan enggak. Itu berarti imannya kuat, gitu loh. Iya dong. Artinya ketika Allah menolong kamu, berarti keimanan kamu dikuatkan oleh Allah hingga kamu bisa punya keputusan enggak, gitu. Tapi ketika kamu dilemahkan, setan dikuatkan, maka kamu punya keputusan ambil aja, nggak ada yang dia nggak lihat CCTV enggak. Makanya orang sekarang takutnya sama Allah nggak takut dia. Kalau lihat CCTV, wah ada CCTV nggak jadi lah. Allah nggak perlu tuh. Makanya ini kaitan sama sifat ini nih. Orang yang bisa iman, Allah itu melihat, mendengar, kamu imani, kamu nggak perlu CCTV sebenarnya. Allah itu mengawasi kamu, Allah merhatiin kamu, Allah melihat kamu. Hingga orang yang ada imannya ini di waktu sepi ya dia ibadah, di waktu rame ibadah. Di waktu sepi dia nggak maksiat, di waktu rame dia nggak maksiat. Kalau kita kan enggak. Kalau sepi lain lagi urusannya dah, gitu. Ya. Kalau rame diem. Begitu sepi, wah gerilya dia. Nah, ini kalau kita bisa menghayati sifat ini, bahwa Allah itu wajib melihat, wajib mendengar, nanti hati kita senantiasa punya nilai keimanan yang kokoh kepada Allah, hingga kita nggak akan pernah melakukan sesuatu. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, didampingi oleh Allah, dipandang oleh Allah, gitu. Ya, ini sifat melihat dan mendengar. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Fadhol.
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوات التامة صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبدل المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والإيال بجاه كبير المتعال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terus mustahil Allah tuli dan mustahil Allah buta. Tuli itu maknanya tidak bisa mendengar sama sekali gitu. Atau nggak mendengar semuanya. Maka bagi Allah juga disebut tuli gitu loh. Namanya ada orang kan budi, iya kan, budek dikit maksudnya. Atau dia kalau mau dengar pakai apa itu? Alat bantu kan. Berarti kalau pakai alat bantu dia akan dengar. Nah, itu yang begitu mustahil bagi Allah gitu loh. Mustahil Allah itu kurang dengar, pendengarannya berkurang, atau ada yang didengar dan ada yang tidak didengar. Kalau kita kan enggak. Kita itu disebut mendengar, tetap mendengarnya terbatas. Yang bisa kita dengar ya yang tertentu, apa yang enggak kejauhan dan tidak terlalu kecil suaranya gitu loh. Kenceng tapi jauh dia enggak dengar. Deket tapi kecil ya enggak dengar gitu loh. Jadi harus enggak kejauhan dan enggak kekecilan. Berarti walaupun dikatakan mendengar tapi tetap tidak pada semua suara gitu loh. Udah terbatas pada suara doang, itu pun tertentu lagi suaranya gitu loh. Suaranya enggak kejauhan dan enggak kekecilan. Melihat begitu, enggak kejauhan dan enggak kekecilan atau enggak kedekatan. Coba kamu lihat tulisan, kamu tempelin gitu, kelihatan? Mana nggak kelihatan? Jadi Allah mustahil tuli, maknanya mustahil tidak mendengar sama sekali atau mendengarnya hanya sebagian, mustahil. Atau ada yang menghalangi Allah mendengar. Contoh, ente masih ngobrol nih, hujan kenceng, nggak kedengeran. Berarti ada yang menghalangi kamu untuk denger gitu loh. Ketika ada suara yang lain yang lebih kenceng, suara yang ini terhalangi. Lah, Allah mustahil begitu tuh. Makanya kalau kamu lihat hamba seorang manusia, hambanya Allah berdoa, kamu nggak usah rebutan. Gua dulu dong yang doa, lu belakangan. Nggak usah. Lu doa bareng juga nggak ada masalah gitu loh. Karena Allah itu nggak terhalangi oleh yang lain. Apapun nggak menghalangi Allah untuk mendengar dan melihat. Baju kamu nih menghalangi Allah, nggak bisa. Memang baju itu nggak bisa menghalangi apa-apa. Kamu nggak bisa melihat aurat saya,
bukan karena baju ini, bukan. Kalau kamu meyakini kamu nggak bisa melihat saya karena baju ini, kamu syirik. Coba. Kamu nggak bisa melihat saya, aurat saya, karena Allah nggak menampakkannya. Yang Allah munculkan di mata kamu gambar baju saya. Mata kamu itu hanya tempat, hanya alat untuk menampilkan gambar. Ya, menampilkan. Padahal Allah bisa menampilkan gambar untuk kamu tanpa mata. Contohnya apa? Ketika kamu tidur, Allah masukkan gambar dalam diri kamu, kamu lihat macam-macam tapi matanya merem, gitu loh. Berarti ketika mata kamu melek, Allah juga bisa nih. Walaupun saya pakai baju, Allah menampilkan gambar aurat saya, bisa gitu loh. Bukan terus, oh kalau ada bajunya ya nggak bisa dong Bib. Nggak bisa buat siapa? Bukan mata kamu melihat sendiri, bukan. Yang kamu lihat itu yang ditampilkan Allah di mata kamu, gitu loh. Kalau Allah menampilkan aurat saya, ya tampil di mata kamu. Bukan gara-gara baju aurat saya nggak tampil, oh nggak bisa begitu, hati-hati nih, gitu loh. Jadi kamu nggak bisa lihat aurat saya karena Allah nggak menampilkannya di mata kamu, gitu loh. Bukan gara-gara baju, bukan. Karena Allah bisa menampilkan itu, walaupun saya pakai baju, walaupun kamunya merem, gitu loh. Karena Allah bisa menjadikan hal itu masuk ke pikiran kamu. Gambar-gambar itu masuk ke pikiran kamu walaupun nggak pakai mata. Ya. Mustahil Allah itu buta. Maknanya mustahil Allah tidak bisa melihat sesuatu atau hanya melihat sebagiannya saja, nggak melihat sebagian yang gitu loh. Allah melihat seluruh keadaan kita. Depan kita dilihat, belakang kita dilihat, atas kita dilihat, bawah kita dilihat, dalam kita nggak ada yang terhalang oleh Allah, nggak ada. Gitu loh. Jangan dianggap Allah itu ya melihatnya cuma bagian depan saya aja. Berarti belakang nggak lihat gitu. Kalau mau lihat kamu dibalik dulu gitu. Lu kira ente kalau melihat cewek ngadep sana tungguin balik ya, balik. Hanya lihat satu sisi. Allah nggak begitu. Allah melihat pada segala sisi diri kita, gitu loh. Kita mau diliputi itu maknanya nggak ada yang terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil Allah itu buta, maknanya mustahil Allah tidak melihat sesuatu atau tidak melihat sebagian. Yang lain hanya melihat sebagian yang lainnya, maka itu juga mustahil bagi Allah. Allah melihat segalanya. Allah itu melihat dirinya sendiri dan melihat diri kita. Kalau kamu kan nggak bisa. Coba, kamu kalau lagi lihat diri kamu, yang lain kelihatan nggak? Kalau pas lihat yang lain, diri kamu kelihatan. Berarti Gimana maksudnya? Kalau kamu lagi lihat diri kamu, orang lain kelihatan nggak? Kenapa? Karena kita hanya bisa melihat satu, nggak bisa lihat dua, nggak bisa. Kalau lagi nunduk nih lihat badan kamu, yang lain nggak kelihatan. Kalau lagi lihat yang lain, badan kamu nggak kelihatan. Karena kita hanya bisa melihat satu arah penglihatan.
Tidak bagi Allah, gitu loh. Makanya anggapannya orang-orang di luar-luar sana itu Allah itu matanya banyak. Ini pemahaman ini juga muncul di pemahamannya orang-orang Wahabi. Hati-hati nih. Ada hadis Nabi bunyinya begini. Tuhan kamu itu nggak seperti Dajjal. Kata Nabi nih. Tuhan kamu tidak seperti Dajjal. Nabi cerita, Dajjal itu begini sampai Dajjal itu matanya satu. Bukan di tengah sini, bukan. Tapi matanya dua, tapi picek satu. Gitu loh. Dua tapi picek satu. Orang Wahabi ketika baca hadis ini disimpulkan apa? Oh, berarti Tuhan itu matanya nggak kayak Dajjal. Kalau Dajjal matanya satu, Tuhan matanya dua, gitu. Karena Tuhan nggak sama dengan Dajjal. Kan Nabi ngomong, Tuhanmu nggak sama dengan Dajjal. Karena Dajjal punya mata satu, Allah matanya dua. Coba, ini Wahabi nih, Salafi nih, hati-hati nih. Lah, sekarang pertanyaan begini, kalau kamu putuskan matanya dua, kenapa nggak tiga? Tiga kan bukan satu. Kalau tiga, kenapa nggak empat? Empat kan bukan satu. Kenapa nggak lima? Karena sama-sama maknanya bukan satu, gitu loh. Nah, kalau ahli sunnah putusinnya apa? Terbatas. Banyak matanya dong. Maknanya nggak butuh mata, gitu mestinya dong. Bukan matanya dua, tiga, apa empat, bukan. Allah melihat nggak butuh mata, gitu mestinya. Bukan, oh matanya beda dengan mata kita. Hati-hati nih. Ntar mata kucing beda sama mata kamu. Mata kelelawar beda sama mata kamu. Coba, kelelawar punya mata, kalau siang nggak bisa lihat, kalau malam bisa lihat. Kamu kebalik. Kalau terang, kalau gelap, loh, sama-sama mata. Loh, Allah itu matanya beda. Nah, beda gimana? Mau sama-sama alat. Ahli sunnah meyakini Allah nggak butuh. Nah, selesai, gitu loh. Tapi pada Allah ada sifat melihat, gitu. Harus pinter nih, kalau nggak pinter rewet. Waduh, rusak pikiran kamu nanti. Saya ngomong begini, malaikat itu nggak makan. Maknanya apa? Kenyang. Malaikat nggak tidur. Maknanya apa? Nggak ngantuk. Maknanya apa? Nggak butuh nggak makan, gitu dong. Nggak butuh tidur, gitu maknanya. Kalau kamu nggak makan, bisa artinya kenyang. Lu nggak makan, masih kenyang. Boleh nggak begitu? Boleh. Kamu kok nggak tidur? Belum ngantuk. Kan boleh. Lah, malaikat nggak makan, nggak tidur, artinya apa? Kenyang, nggak ngantuk. Nggak butuh makan, nggak butuh, gitu dong. Allah matanya nggak satu, kata Nabi, sesuai dengan hadis Dajjal. Maknanya nggak butuh mata, gitu harusnya. Itu namanya cerdas pikiran kamu. Jangan terpaku sama tulisan. Jadi makna sama tulisannya harus sesuai. Jangan dipaksa cocok sama tulisan, jangan. Ya, ini yang wajib kita imani dari sifat melihat dan mendengar bagi Allah. Mustahil Allah tuli dan buta. Insya Allah.
hadis kan yang bilang Allah letaknya di aras. Dia kan tadi yang mengenai dari hadis katakan dia bisa melihat sifat dia di mana-mana. Artinya ya, ada perdebatan gitu. Kalau memang di aras di atas, dia bisa melihat seluruhnya. Itu artinya masih gimana? Kalau kamu pahami Allah di arasy, terus Allah melihat dari arasy, berarti Allah itu melihat dari satu arah. Enggak, saya nanya begini. Kamu ditanya, Ustadz kamu di mana? Saya di masjid. Masjid sama kamu gede mana? Hah? Gede mana? Ya dari apa lagi? Iya. Lah kalau Allah ada di langit, Allah sama langit gede mana? Hah? Lah ya, apalagi kalau kamu sama ngomong, Ustadz di mana? Saya di kandang darobib, kandang burung dara mungkin. Kenapa? Muat kamu? Lah, kalau Allah di arasy, maka berarti Allah bagian dari bentuk. Maka mustahil Allah itu bentuk. Kalau begitu Allah lebih kecil dari arasy, dari langit. Kalau begitu gunanya apa? Ente ngomong Allahu Akbar, gunanya apa? Jadi mestinya Allah nggak butuh arasy gitu dong. Allah nggak butuh langit. Tapi hadis tadi ya, yang katakan yang tadi bilang Dajjal itu kan nggak punya gitu. Jadi kalau begitu, kalau sudah berarti mengatakannya apa yang arasy itu nggak maksud jadi Allah di mana? Iya. Istilahnya di mana-mana apa gimana? Bukan di mana-mana, berarti banyak. Allah tidak butuh tempat gitu. Karena tempat itu diciptakan oleh Allah. Dan Allah ada sebelum tempat itu ada. Bukan berarti Allah ada nih, terus Allah bikin sesuatu di bawahnya. Berarti Allah ada di atas segala sesuatu. Ini pemahamannya begini, jangan sampai kita yakini gitu loh. Kita nggak meyakini yang demi, kita yakini Allah nggak butuh tempat. Ketika kamu sudah yakin adanya Allah, kamu nggak perlu nyari Allah di mana, nggak perlu, gunanya apa? Gitu loh. Allah ada dan Allah tidak butuh tempat. Yang butuh tempat itu makhluk. Insyaallah yang akan datang kita akan bahas lagi sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia, disehatkan badan, dan nanti insyaallah berapa kali pertemuan lagi kita penutupan menjelang Ramadan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طنس صحبي والحمد لله للبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.